banyak mungkin motivator di luar sana yang bilang berkumpullah dengan orang-orang yang pintar maka kamu akan ikut pintar, berkumpullah dengan orang yang kaya maka kamu akan ikut kaya. Tapi pikirku enggak bro, enggak segampang itu. Ya, dan kenapa tidak untuk perguruan tinggi ya? Mohon untuk para rektor-rektor yang menghasilkan pendidikan kesehatan, manajemen bisnis. Kenapa kita tidak pukul rata? Katakanlah memang untuk praktek itu mahal. Oke. Kenapa pendidikan itu harusnya sama dengan dokter loh? Iya. Sama-sama mulia loh itu. Sama-sama mulia loh itu. Halo teman-teman semua, hari ini kita nggak akan bahas sejarah ya. Di sini kita akan diskusi mengenai satu hal yang mungkin 1% orang itu nggak akan tahu ya. Di sini saya nggak sendiri, saya ada ditemenin sama teman saya, Bro Helmi. Kabar? Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik saja. Baik-baik saja, oke. Nah, Bro, ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin orang kebanyakan seumuran kita nggak bahas, nggak paham ya. Oke, tentang apa itu kalau boleh tahu? Gini, menurutmu sendiri ya, kan kita lihat banyak sekali perbedaan tuh, terutama yang paling terlihat kan di segi ekonomi, ya kan? Oke. Ada yang kaya, ada yang kurang, ada yang miskin bahkan. Nah, oke. setiap malam tuh aku mikir kan, itu apa sih yang buat kita tuh beda loh dengan orang-orang itu? Kok kita sama-sama makan nasi kan, kayak nggak adil banget gitu loh. Kita sama-sama makan nasi kan. Iya. Mereka tuh kok bisa naik mobil itu. Kadang ada yang jalan kaki itu loh bro. Sekolah aja nggak kuat bayar terkadang. Makan pun sulit. Oke. Kalau menurutmu sendiri itu apa sih yang bisa merubah orang? Jadi misalnya tuh dia nol ya, nggak punya apa-apa. Ya. Sampai dia tuh bisa dibilang sukses lah. Cukup untuk makan. Menurut pandangan saya pribadi ya, itu lebih ke mindset sih. Oke. Tapi ya kalau mungkin beberapa orang bilang pendidikan. Yes, memang pendidikan itu sangat berpengaruh. Katakanlah kita dari awal tidak dididik untuk membaca, kan kita nggak tahu apa-apa dong. Ya. Kita tetap perlu pendidikan, tapi harus dibarengi dengan mindset. Ketika kita itu meskipun disuplai ilmu yang terus-menerus, kalau kita tidak memiliki keinginan untuk belajar apapun itu, dia akan pernah sampai. Saya yakin. Oke. Jadi mindset ya? Ya, mindset itu sangat berpengaruh sekali. Seperti kata kita lebih tahu ke Cindo nggak sih? Ya, tahu. Rata-rata orang Cindo itu kaya-kaya. Itu di berbagai sektor loh, hanya di ekonomi loh. Ya, betul sekali. Itu lebih ke mentalnya, mindset mereka itu tinggi-tinggi. Seperti gimana ya? Mereka itu datang sebagai katakanlah pendatang. Dia di sini diprinsipkan untuk bertaruh. Rata-rata orang pendatang akan lebih sukses daripada pribumi tersebut. Oke. Meskipun dari golongan apapun itu, katakanlah tidak dari ras Tionghoa. Jadi semua ras itu juga bisa maju gitu. Bisa, tergantung mindsetnya. Ya, betul sekali. Lebih fokus ke pendatang. Kenapa kok pendatang itu lebih cenderung kaya? Karena dia itu mau tidak mau harus bekerja keras. Karena memikirkan besok ini aku akan makan apa, saya tidak kenal siapapun itu orang di sana. Oke. Nah, ya pertanyaan nih gini. Kita belajar ilmu tinggi kan sampai S1. Tapi kita lihat sendiri kan di berita. Pengangguran tuh paling banyak dari sarjana 1 kan. Kelas sarjana yang paling banyak nganggur itu. Ya mungkin benar omongan Bro Helmi tadi yang bilang kalau pendidikan tuh nggak selamanya merubah seseorang. Ya kan? Betul. Tapi gini bro, kadang tuh mikir gini, pendidikan nggak merubah seseorang, tapi kita bicara yang profesi yang memerlukan pendidikan, kayak dokter, ya, kemudian hukum, kan itu perlu belajar gitu. Dokter, hukum, ya benar sih. Pendidikan itu kan masuk di situ kan? Masuk, sangat masuk sekali karena kita kan nggak mungkin dibedah modal tutorial YouTube. Nah, betul. Setuju saya. Kan sangat dua kata lucu sekali bos. Bedah tutorial YouTube. Oke. Kita kan nggak mungkin, tapi beberapa sektor itu bukan salah di pendidikannya sih. Boleh kita mendapatkan pendidikan, itu kan sebuah opsi kita untuk mendapatkan ilmu selain dari pengalaman.
Oke. Dokter pun bisa, karena di zaman dulu pun, zaman-zaman awal mulanya dokter itu ada kan, tidak mungkin ada pendidikan, tidak mungkin ada sekolah, tidak ada pengalaman, tapi taruhannya itu pengorbanan beberapa nyawa. Tuh, setuju sih. Memang kalau seperti itu, kalau kita sudah dapat pendidikan, kita hanya perlu berpikir dari suatu pendidikan kita itu, kita dapat mengembangkannya kemana, ke arah yang mana dulu. Kita dapat membidik ke pekerjaan tersebut. Pekerjaan tidak terpaku pada sesuatu hal yang katakanlah di kantor. Ya, setuju sih. Kalau orang tuh mengharap kerja di kantor ya, Ya, itu mungkin hanya berapa persen sih? 5% paling orang yang bisa diterima di kantor kan. terus sekali. Kita tahu sendiri kan, lowongan pekerjaan itu biasanya kalau di kantor kan cuma dibutuhkan 1-2 orang gitu kan. Betul. Yang daftar bahkan ribuan gitu loh. Ya. Kita Kalau kita lebih cenderung ke oversupply, gimana ya? Oversupply pekerja tapi sangat minim lowongan pekerjaan. lapangan pekerjaannya kurang. Ya, betul sekali. Dan secara tidak langsung kita lihat contoh lah di pendidikan kita ini. Kita itu dididik seolah-olah gimana ya? Mengisi suplai pasar yang ada. Kita itu dididik untuk menjadi karyawan, tidak untuk menciptakan pasar yang baru atau membuat Lapangan pekerjaan. betul kita membuat bisnis. Jarang pendidikan yang berfokus terhadap hal tersebut. Tapi gimana ya tanggapan lo yang bilang dia? Banyak kan sekarang pelatihan-pelatihan, pelatihan menjadi bisnis, Ya. apa? Pengusaha muda, pengusaha sukses itu kan banyak sekarang. Ya. Tanggapan lo gimana tuh? Itu lebih, saya tidak menjelekkan ya, tapi kalau ingin mengambil yang berbayar silahkan, saya tidak melarangnya. Tapi kalau menurut pemahaman saya, kalau untuk pembelajaran seperti itu, kalau Anda ingin memang yakin ingin mencari yang gratis, tidak modal apapun itu, ada sekarang di YouTube cari pasti ada. Kalau Anda ingin berusaha loh. Tapi kalau Anda ingin tipikal orang-orang yang malas mencari tapi memiliki uang, silahkan. Saya tidak melarang apapun itu. Berarti nggak salah pelatihan itu ya? Tidak salah. Tapi ilmunya sudah banyak tersebar di YouTube. Bahkan itu pun free. Jadi nggak harus bayar ke orang-orang zaman dulu gitu kan, nggak perlu. Tidak. Sekarang lebih maju. Oke. Gimana gini? Karena biarnya mindset kan. Ya. Mindset itu yang merubah seseorang. Sekarang gini. Saya tak pikir gini. Gimana cara meningkatkan mindset? Jadi mindset, kita bicara mindset berarti kan mental kan yang kita bicarakan ya. Gimana merubah orang yang kita bilang introvert, Ya. dia mengalami kekurangan mental dalam hal bersosial, padahal manusia sendiri kan makhluk sosial kan. Dia kurang dalam hal sosial, mentalnya itu belum terbentuk. Cara itu untuk mendorong seorang yang mungkin mempunyai introvert agar dia itu bisa memiliki mental health gitu loh. Mental yang kuat itu seperti apa kalau menurutmu? Gimana ya Bang? Saya jujur aja ini. Saya itu dulu itu introvert. Oh, gimana introvert malah? Dan gimana tuh? saya keluar dari introvert itu. Memang katakanlah ini suatu hal yang tidak manusiawi. Saya langsung paksa untuk menerjang hal-hal yang belum pernah saya lakukan, langsung terjun. Katakanlah coba langsung gitu. Ya, saya keluar itu dari, padahal jarang bersosialisasi langsung bleng mengurusi suatu organisasi, ikut organisasi tanpa paham apa itu caranya bersosialisasi. berarti Menyatu dengan sendirinya. berarti berani mencoba dulu ya. Ya, ibarat kata sebuah burung yang sudah lama di kerangkeng, dia akan tidak ini ya gimana ya, dia kalau ingin keluar pasti kalau sudah terlanjur nyaman di situ dia akan kembali lagi. Dia akan tetap di zona nyaman meskipun dilepaskan di luar. Tapi karena kalau dia sedikit saja mengetahui indahnya apa itu dunia luar, dia akan merasa sangat ingin sekali keluar dari zona nyaman tersebut. Oke, gitu. Jadi caranya untuk melawan, jadi untuk kita bisa memiliki mental yang kuat ya cuma satu, lawan berarti. Iya, lepaskan saja. Tapi gini, itu nggak semua orang bisa berpikir segitu. Ya kita paham kan ya, nggak semua orang tuh punya suatu pemikiran yang bisa bilang, ya gimana lagi harus gua terabas loh. Nggak semua bisa berpikir seperti itu. Ada yang gini, aduh alah nantilah, alah besok lah.
kadang aku takut ini. mentalnya itu ada, aku mau gini, aduh nanti resikonya seperti ini. Tapi gini, bro, Gimana? ini yang tak pikirin sendiri ya. Ya. Setiap malam itu gini, kalau kita cuman bilang secara motivasi, motivasi orang, kata-kata orang itu kan menurutku ya, itu hanya motivasi secara eksternal gitu loh. Padahal gini, ya bukan menangkap apapun, tapi ini secara riset pribadi, karena aku dulu juga orangnya susah bicara kan. Gimana cara aku bisa berbicara seperti ini, bahkan bisa buat bisa nggak demam panggung lagi lah. Itu tuh gini loh, 80% yang orang miliki untuk bisa menggerakkan dirinya itu adalah motivasi internal nih. Kalau 20% lah, mungkin angkanya segitu. Itu boleh kita ambil motivasi eksternal. Ya kita nggak menyalahkan konten kreator yang buat motivator segini, kita nggak nyalahin gitu. Itu kan juga edukasi, itu juga ilmu. Cuman menurutku gini loh, sebanyak apapun kita mendengarkan orang ngomong caranya gini, tapi kita tuh ibaratnya inilah, kita makan udah dikasih nasi, kasih lauk ya kan, tinggal kita gitu, tinggal makan gitu. Tapi kalau memang orang itu kalau menggambarkan seperti lauknya sudah ada, kita tinggal makan. Tapi kalau kita nggak nafsu, kan lebih ke mindset dari internalnya sendiri, internal diri sendiri. Jadi kuncinya kan udah ketemu. Kita bisa memiliki mental kuat karena ya internal kita yang memang harus gerak kan, seperti itu. Ya. Setuju kan gitu berarti? Ya, setuju. Makanya seperti yang saya bilang tadi, perlu ada suatu kondisi yang perlu memaksa kita mau tidak mau mengambil hal tersebut untuk keluar dari zona nyaman. Berarti perlu adanya desakan gitu. Ya, benar sekali. Kalau tidak seperti itu, orang saya yakin tidak akan pernah keluar dari zona nyaman yang dia miliki. Tapi gini, sekarang tak tanya ya, menurut lo sendiri, orang yang kita bilang maaf yatim piatu, mungkin kehilangan salah satu atau bahkan kedua orang tuanya, apakah orang-orang seperti itu tidak bisa atau tidak memiliki kesempatan untuk bisa merasakan sukses? Sangat bisa sekali, tapi mungkin memang lebih sulit. Jujur sekali, lebih sulit. Saya bersyukur memiliki kedua orang tua, dan saya sangat bersyukur sekali kedua orang tua saya, katakanlah meskipun menengah ke bawah, tapi bisa menyekolahkan saya sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Oke. Tapi gini bro, biasanya ya mohon maaf, karena kita juga beda-beda kan, secara risknya kan kita beda-beda itu loh. Ya. Ada yang udah gede, udah nikah, baru ditinggal, ada yang masih baru lahir, udah ditinggal. Nabi Muhammad sendiri kan dia baru lahir, udah nggak ada ayah gitu loh, kan? Tapi nyatanya dia juga bisa sukses. Ya itu kan, itu kita ambil contoh dia karena kan panutan kita kan, panutan kita gitu. Nyatanya dia juga bisa tuh punya istri, punya keturunan, bisa berdagang, bisa sukses gitu loh. Kita nggak ambil dari segi kenabian loh ya, tapi kita ambil dari segi kemanusiaannya gitu loh. Nah, contohnya tuh aja, dia baru lahir pun itu cuma ibu loh. Toh dia umur berapa tahun, ibunya juga udah nggak ada padang kara gitu loh. Jadi gimana ya, saya kadang tuh prihatin gitu. Banyak orang-orang yang kita bilang yang di yatim piatu, di yayasan ya, yatim piatu yang mungkin masih anak-anak balita mungkin, karena mungkin mereka itu terkena sebuah intimidasi secara eksternal, dihujat, dicamkan, diancam mungkin oleh dari segi luar, faktor sosial, ya kan? Mungkin mental mereka rusak dari situ. Nah, yang repot tuh sebenarnya gini, menurut lo tuh gimana? Merubah mental yang lemah menjadi kuat, atau kita membuat mental yang pecah tuh menjadi kuat gitu? Yang susah yang mana kalau menurut pandanganmu sendiri? Kalau menurut saya susah itu jujur, membuat mental yang pecah itu menjadi kuat. Ini yang hancur kita susun kembali yang susah. Ya itu susah, karena itu gimana ya, seperti seolah-olah kita itu seperti menyadarkan orang yang sedang depresi. Oh, dia hilang kendali, hilang kesadaran. Hilang kendali dia. Seperti kesadaran itu gimana ya? Dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Oke, emosi terus berarti. Emosi terus. Kalau tidak emosi terus, dia itu pasti mindernya itu yang tingkat sampai over, itu over. Okay. Jadi lebih sulit sekali. Karena kalau jujur ya, kalau orang terkena depresi itu mentalnya kena, dia kalau
bisa sekali berdamai dengan dirinya sendiri. Saya yakin itu bisa boleh, tapi itu sangat sulit. Sangat sulit. Terus gini, kalau kan kita bicara yang pecah tadi kan, Ya, biasanya gini, yang rata-rata mentalnya pecah itu orang-orang yang memang sudah dibuang dan mohon maaf ya, ini dipungut, diambil yayasan, di yatim piatu, itu kan biasanya mental mereka tuh mental orang yang udah rusak gitu loh. Karena yang introvert kita bisa bilang mungkin ya karena dia masih punya orang tua, masih punya Ya. kakak, ya kan? Mungkin masih ada faktor lah yang bisa menunjang kehidupan gitu. ya mungkin kan lah, kalau introvert kan mungkin karena dia dimanja atau Mungkin karena orang tuanya ya yang kurang memberi kasih sayang, ya kan? ya mungkin itu faktor seperti katakanlah kalau dia tidak yatim piatu mungkin dia broken home. Oke. Kita tidak tahu. Tapi gini, apakah pendidikan itu bisa merubah, menguatkan mental yang hancur ini tadi? Pendidikan. Merubah kemungkinan bisa. Bisa, tapi caranya harus benar gitu. Ya, penyampaiannya tidak seperti orang pada umumnya. Oke. Karena mungkin mereka cenderung sulit menerima hal baru ya. Ya, betul sekali. Dan sebenarnya kita untuk orang-orang ya di sini ya, terutama kita-kita yang masih memiliki orang tua yang mampu, kenapa kita tidak meluangkan waktu kita untuk menemani teman-teman kita di yayasan-yayasan seperti itu, untuk membantu mereka. Kita dapat fasilitas yang begitu banyak. Oke, kita tidak dapat merealisasikan ilmu yang kita dapat di dunia nyata. Katakanlah kita dapat seperti itu. Tapi kenapa tidak kita bagikan itu kepada teman-teman kita yang kurang pendidikan? Berbagi ya. Ya, berbagi. Tidak peduli itukah Anda dengan saudara-saudara kita. Oke, masuk paham. Tapi kalau bicara tadi ya, ya cuma pandangan saya gitu loh. Oke. Saya pernah dengar suatu kabar atau berita itu ya nggak 1 2 sih, cukup banyak orang-orang yang memang dari panti asuhan, mohon maaf Ya, itu jadi orang loh. ya, Dia bisa benar. membuktikan loh. Tapi gini loh, ya saya paham mungkin dari 1000 orang hanya 1 ya, 1%-nya kan. Gimana tuh caranya untuk jadi top one-nya, top persennya itu? Itu kan kalau menurut pandangan saya, orang yang dia mungkin berasal dari orang yang katakanlah yatim piatu, itu kan dia melatih mentalnya begini. Aku sudah dalam kondisi seperti ini. Kalau aku tidak akan bergerak, tidak akan ada yang mau menampung aku lagi. Katakanlah begitu. Dia mau tidak mau keluar dari zona tersebut untuk mendapatkan hidup yang layak. Internal kan? Iya, betul Harus sekali. punya pikiran seperti itu. Betul sekali. Karena begini, kalau kita tetap seperti itu, hidup kita tidak berubah. Prinsipnya gini loh, kita ini berada di belakang jurang. Kalau tetap di area situ, kita akan Tinggal nunggu anunya, hancurnya. nunggu jatuhnya. Oke. Kalau kita kembali ke belakang, kita akan jatuh. Ya. Potensi kita ke depan, mau tidak mau, meskipun jalannya itu penuh duri, Oke. penuh tanjakan, meskipun resikonya itu gagal, tapi why not? Kenapa tidak ambil? Masih muda ya. Ya masih muda. Kita sama dengan menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi gini sih, sudut pandangku ya, Ya, itu gini. Kalau bicara luar negeri ya, ya. kita nggak bahas Indo ya, kita bahasnya luar negeri. Oke, boleh. Anak-anak yang cenderung memiliki kekurangan, introvert atau segala macam, itu malah gimana ya? Mereka itu seolah memiliki suatu ambisi. Jadi gini, lo pernah dengar kan nggak? Dendam yang tapi baik ya, dendam tapi baik gitu. Dia dendam, pendendam dia, dengki, dia dendam. Tapi dia tuh dendamnya baik dalam hal suatu saat gua akan lampaui si Ya, itu. Apa itu baik gitu loh. Tapi itu katakanlah dendam loh bro. itu contoh dendam yang baik. Itu mungkin dapat dijadikan motivasi. Mungkin dendam seperti ini. Lihat sekarang kita dalam kondisi yang miskin. Kita melihat orang kaya lewat naik mobil, atau teman kita yang kaya sedang naik mobil. Oke. Kita dendam. Aku Mereka yang mengolok-olok. dia mengolok-olok.
aku besar kelak akan seperti dia, bahkan bisa melebihi seperti dia. Kalau kita dendam itu, ukir itu di dalam hati dengan maksud untuk melampaui dia, why not? Kenapa tidak? Malah bagus malah. Malah bagus, itu menjadikan motivasi untuk dia. Oke. Kalau kita dibully atau dia apapun, kita tidak boleh, gimana ya? Kita kalau kita melawan itu tidak ada gunanya. Ya, membela diri lah. Membela diri mungkin boleh. Kalau itu seolah-olah mengancam nyawa kita, mungkin boleh. Kalau itu hanya sekedar ol-olan, kenapa perlu Gak usah didengar? baper ya. Gak usah baper, kenapa didengarkan? Toh ol-olan itu tidak akan mengerus dirimu sendiri. Oke, ya paham. Itu konsepnya. Kita hanya perlu, kalau kita dialog, kita hanya perlu mengintrospeksi diri. Anggaplah sebagai olokan orang itu kritik pada kita. Nanti kita salah di situ kan? Iya, kita salah di situ. Kita harus memperbaiki ini. Kita harus menutupi celah yang ada dalam diri kita sehingga orang tidak akan mencari celah dari kita. Oke. Begitu. Paham. Itu kalau orang luar susahnya nih Indo, kalau beda gitu loh. Apa ya? Kamu tahu Dani Aditya nggak? Belum, gimana tuh? Katakanlah orang yang katakanlah cacat ya, selebrasi. Tahu nggak, dia sewaktu sekolah, orang yang cacat naik kursi roda, dia bukan dibully, sebagai pembuli di SLB. Gimana tuh? Weh, itu contoh, menurut saya contoh yang baik. Kenapa? Karena dia dari kecil dididik untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sekarang jadi komedian. Saya bangga dengan dia. Karena dia dengan kondisinya seperti ini, mungkin katakanlah dia merundinginya untuk sementara. Karena dirundingi secara lama-lama pun tidak akan ada hasilnya kalau kita tidak berdamai dengan kondisi kita yang saat ini dan cukup mencari apa yang kita bisa lakukan dengan kondisi kita saat ini. ini berita baru gue dengar nih. Ya, seorang yang cacat loh, yang membuli orang yang sempurna gitu. Dan itu bisa dijadikan materi di stand up komedinya. Dia seolah-olah memotivasi katakanlah para orang-orang berkebutuhan khusus untuk menjadi seorang komedian. Kenapa tidak? Seorang yang bangkit gitu ya. Iya, seorang bangkit. Dengan kita menceritakan kekesalan kita, kita bisa gimana ya, sebagai pelampiasan kita lah, materi kita lah. Biar mereka nggak jatuh ke lubang yang sama gitu. Iya. Itu seperti motivasi. Itu menandakan kalau bahwa kita dalam kondisi seperti ini peduli dan kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Kita sudah mengalami sebuah cobaan. Kenapa tidak kita bagikan sharing dengan teman, memberitahu bahwa saya sangat gimana ya, bersyukur dengan keadaan yang saya alami saat ini, sehingga saya dapat terus berkembang atau apapun itu. Oke, balik lagi nih, kan kita bahas mindset kan, mindset yang merubah orang ya. Sekarang saya tanya gini, apakah kumpulan, circle, pertemanan itu membuat seseorang itu memiliki suatu mindset yang mengikuti circle-nya? Sangat berpengaruh. Itu sebuah itu kalau nggak saya tahu dari teori Bronfenbrenner. Kalau Anda tahu teori pendidikan, itu kan pendidikan dipengaruhi, ya ini mungkin bicara mindset ya, tapi berpengaruh bagaimana dengan teori tersebut. Teori tersebut diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi secara tidak langsung itu kan meliputi mental juga ya. Meliputi mental. Itu kalau nggak salah itu gimana ya? Seorang anak itu bertingkah laku akan mengikuti lingkungan sekitarnya. Ada tingkatan-tingkatan tersendirinya yang mempengaruhi si anak itu. Saya agak lupa sih rinciannya seperti apa. Tapi kalau saya menggambarkan itu, anak lahir itu seperti sebuah kanvas kosong. Dan sebuah pergaulan itu seperti cat. Nah, kalau cat kita itu putih, kalau kanvas kita putih, kalau kita kasih cat kan otomatis dia akan membentuk sebuah lukisan. Terkadang lukisan itu ada yang jelek, ada yang baik. Seperti itulah penggambarannya. Oke, seperti itu. Tapi gini, ini kita kalau bicara circle perkumpulan, ya saya angkat bicara juga gini. Ya mohon maaf, tapi ini kita sering aja. Kita kan cuma diskusi ya. Oke. Diskusi kayak gini. Kalau menurut sudut pandangku,
Oke lah, banyak mungkin motivator di luar sana yang bilang berkumpullah dengan orang-orang yang pintar maka kamu akan ikut pintar, berkumpullah dengan orang yang kaya maka kamu akan ikut kaya. Tapi mikirku enggak bro, enggak segampang itu. Oke. Kok bisa kayak gini? Statement memang gini, bilang gini. Karena gini, contohnya kita ya, aku di circle orang yang bisa dibilang mungkin kumlot, kita bilang kan kumlot. Kalau aku sendiri secara individu dari hati, dari pikiran, aku nggak ingin mengikuti mereka. Aku hanya have fun gitu. Aku suka ngumpul bareng mereka. Mereka asik orangnya. Mereka nggak pandang bulu sama aku. Tapi aku nggak mau jadi kumlot. Ya sampai lo mati pun ya nggak akan jadi kumlot bos. Ya mungkin tuh juga akan berpindah kalau saya tuh pindah ke suatu kumpulan atau circle yang dikatakan anak orang-orang kaya gitu. Entah anak siapa ya, kita nggak paham kan, mungkin anak orang kaya kan. Kalau saya nggak punya pikiran saya harus seperti dia, saya harus belajar dari dia, saya harus belajar cara jual, saya harus belajar cara matematika agar saya bisa mengembangkan skill saya dan saya bisa kerja dengan pendapatan yang besar. Kalau saya nggak punya pikiran itu, pikir saya lah ya kita nggak akan jadi orang kaya. Ya selamanya aja kita akan jadi orang yang akan mungkin seperti itu. Mungkin kalau sudut pandangmu gimana? Itu mungkin ada benarnya, tapi itu lebih ke pengaruh sih. Contoh kalau kita itu juga ada tentang genetiknya. Kalau genetiknya itu orang yang mudah terpengaruh, itu sangat akan berpotensi sekali. Kalau penempatannya benar ya. Penempatannya benar itu sangat berpotensi sekali. Tapi kalau tipe orang yang genetiknya itu tidak gampang terpengaruh, bebal, itu mungkin akan susah. Yaitu susah untuk membedakan, ya mungkin bisa membedakan baik buruknya, tapi cenderung keras kepala gitu. Iya, cenderung keras kepala, susah untuk mengikuti hal baru. Seperti itu. Oke, tapi salah satu meningkatkan mental ya dengan bergaul dengan orang yang ya kita kalau mau pintar dalam hal public speaking ya kita harus berkumpul dengan orang yang punya skill public speaking. Tapi itu tadi loh, kalau pikir tuh tergantung orangnya bro. Ada beberapa orang mungkin ya, kalau meskipun dia bergaul sulit untuk memperoleh materi. Ada bro. Dia itu cenderung ingin belajar sendiri gitu. Banyak seperti itu. Kayak kutu buku gitu. Ya, itu lebih di golongan introvert seperti itu. Dia tetap mendapatkan ilmu melimpah sekali dia. Tapi dia kalau justru banyak malah ilmunya orang introvert itu. Saya menegaskan ya, tidak selamanya introvert itu buruk. Saya camkan sekali lagi, tidak selamanya introvert itu buruk. Banyak introvert yang pintar. Kutu buku misalnya ya. Ya, kutu buku, benar sekali. Tapi kalau kutu buku yang dibaca buku komik, gimana tuh? Itu saya angkat bicara dari itu. Saya tidak mendukungnya sama sekali. Oke. Saya tidak mendukungnya sama sekali. Ya, kutu buku perpus ya, perpustakaan. Itu kan dia memperoleh ilmu. Buku jembatan ilmu kan. Ya. Jembatan ilmu. Cuman ya itu tadi sih, benar sih. Kalau nggak semua orang itu bisa seperti orang itu dengan walaupun sering berkumpul gitu loh. Nyatanya gini aja deh, kamu sama bapakmu sering kan bercengkrama tuh di keluarga kan. Ya. Apakah besar nanti kamu akan seperti bapakmu? Kan enggak juga. Tidak mungkin. Padahal kamu sering bercengkrama loh ya, sering kumpul loh ya. Benar. Itu contoh dari internal ya, maksudnya dari keluarga, family kan. Kalau dari segi circle ketemanan mungkin ya beda cerita gitu loh. Ya. Kalau contoh keluarga seperti itu kan. Kita punya ayah. Oh, aku besar harus jadi ayah. Waktu kita kecil tuh. Kalau udah gede tuh beda lagi gitu loh. Ya. Aku kayak tanggaku itu yang jadi tentara tuh. Aku kayak ini jadi atlet voli gitu. Karena dia lebih mengetahui bahwa di dunia itu luas ya. Dunia itu luas, pekerjaan itu banyak yang menghasilkan apa itu lebih mudah yang mana itu seperti itu. Tapi kok dia nggak mikir oh berarti ya aku goblok nih nggak bisa kayak gitu. Kok nggak gitu ya? Kok gitu? Gimana tuh? Kalau seperti itu, mungkin saya bingung sih jawabnya. Mungkin pada zaman dulu itu
masih terbatas gitu ya. Ya, pendidikan sangat terbatas. Tapi kalau mungkin di zaman sekarang ya, kalau orang-orang itu masih katakanlah nggak mau belajar itu sangat rugi sekali. Ilmu itu melimpah ruas sekarang ini. Cukup buka YouTube, tidak usah modal kuota saja, modal HP. Buka YouTube, banyak ilmu di sana. Mau belajar bisnis, trading, investasi, semua ada. Bahkan ilmu-ilmu yang sekarang lagi populer itu coding. Kalau Anda ingin belajar, potensinya sangat melimpah ruas untuk jangka depannya itu. Ya, tapi kita paham lah ya, buat software itu nggak gampang gitu bro. Nggak gampang, nggak 1-2 hari gitu loh kan, kita paham. Nggak segampang itu sih. Benar, tapi kalau mau belajar nggak mungkin kan? Ya, why not? Semua itu berawal dari yang tidak bisa. Oke. Masuk. Oke, jadi sesuatu yang bisa merubah orang dari yang dia nggak punya apa-apa sampai bisa kita bilang sukses tuh mindset nomor satunya. Sekali. Baru dia ditunjang dengan pendidikan. Iya, benar sekali. Oke. Tapi itu sebuah cara dari from poor to become rich. Oke. Cara itu Teori dari miskin untuk menjadi kaya. Kita cukup pahamilah, kita itu merubah pola pikir kita. Kita itu belajar, sebenarnya itu belajar kalau tidak diimbangi dengan pola pikir kita yang ke depan, itu tidak akan ada hasilnya. Oke. Banyak orang di luar sana sebenarnya konsep perekrutan orang berdasarkan gelar atau sekolah, katakanlah fak lah itu. Kebanyakan orang tua tuh kan gini kan. Gini loh, ya kita nggak nyalain kan, tapi banyak orang tua tuh gini, kalau anaknya kerja pakai sepatu, pakai seragam itu sesuatu kebanggaan gitu loh, walaupun ya gaji UMR kayak atau gimana kayak, yang penting pakai seragam, anak aku kerja di ruangan kantor AC, itu udah kebanggaan. Sebenarnya kita itu secara tidak langsung ya dibodohi, karena melimpah ruasnya kita yang ingin cari kerja sampai kita kantor-kantor itu memonopoli, merendahkan standar range harga yang mereka tawarkan untuk Anda. Seperti itu adanya. Jadi kita ke sekolah mahal-mahal itu hanya dibayar UMR gitu ya. Betul sekali. Seperti gimana ya, perusahaan itu tidak bingung mencari orang-orang yang bekerja, cukup mencari lowongan banyak yang daftar nyatanya itu. Tapi mungkin untuk memfilternya katakanlah karakter orang beda-beda. Formalitas lah ya. Enggak formalitas, Mas. Maksud saya itu terkadang ada contoh-contoh kerja yang kurang tidak cocok untuk di bidang tersebut. Tapi dia punya skill. Meskipun punya skill, kalau tidak cocok di bidang tersebut, dia tidak akan bisa. Jadi lihat adab etika juga berarti. Ya, betul sekali. Jadi itu gunanya tes itu, serangkaian tes itu gunanya. Ya, dan menurut saya, mau lagi untuk pembatasan jenjang pendidikan, iya itu mungkin bisa jadikan untuk filter, katakanlah. Tapi tidak selamanya orang yang bergelar S1, S2, S3 itu memiliki ilmu yang memadai untuk pekerjaan ya. Untuk pekerjaan tersebut. Bahkan ada orang-orang yang katakanlah tidak kuliah atau bahkan masih lulusan SMP sederajat itu memiliki yang ilmunya lebih tinggi daripada orang yang sarjana. Pengalaman itu. Iya, karena pengalaman. Uang kita itu memperoleh pendidikan tidak hanya di sekolah. Kita di pengalaman, mungkin kalau katakanlah itu biar mudah memfilternya. PKL ya. 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 Tapi kenapa kita tidak gimana ya, menerima orang-orang yang katakanlah tidak sarjana, tapi dengan tanda kutip yang tesnya lebih berbeda, yang lebih menguji skillnya. Itu menurut saya. Oke, masuk akal. Balik lagi ke mindset tadi. Ya kan? Jadi gini, kita mundur ke edukasi, di pendidikannya. Kan calon guru kita kan, ya. Guru. Aku lihat adik-adik aneh loh yang masih SD itu gini, atau SMP lah yang udah agak besar, dia itu kalau anak-anak
nanti saya ada kerjaan, tak tinggalin tugas ya, itu malah senang gitu loh. Jadi seakan-akan tuh gini, kalau nggak masuk itu mereka malah bangga gitu loh. Nah, udah mau masuk padahal baru libur juga kayak gitu loh. Itu sebenarnya tuh gimana ya? Apakah itu mindset juga atau mungkin lebih ke mindset menurut saya? Kalau kita dididik, ya gimana ya? Karena mungkin anggapan kita itu pada saat itu pendidikan tersebut kurang menyenangkan. Memang kalau pendidikan kita tidak nyaman dengan pendidikan yang kita pelajari saat itu, mungkin kita akan sangat-sangat menghindarinya. Jadi tergantung pendidikannya juga, gurunya juga. Iya. Saya itu malah cenderung suka yang kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Memang kita tidak jujur ya, kalau pendidikan berdasarkan hobi itu saya kurang setuju. Ada beberapa orang yang memiliki hobi tersebut, tapi dia tidak pandai di hal tersebut, tapi pandai di bidang lain. Oke. Hobinya itu nggak menjadikan cuan gitu ya? Ya, betul sekali. Kita itu begitu, menggunakan kurikulum yang memfokuskan pada anak didik tersebut. Kita itu gimana ya? Tidak menyamaratakan pendidikan yang didapat oleh anak-anak tersebut. Katakanlah ya untuk pendidikan dasar bolehlah, seperti membaca, menulis, berhitung. Berhitung ya. Kan sangat penting kan? Penting. Kedepannya juga sangat perlu. Cuma untuk pengajaran skill kan? Ya, kalau untuk skill ngikuti zaman lah. Ngikuti zaman. Kalau gimana ya? Ya, nggak lama lagi kan kita akan digantiin gitu loh. Ya, akuntan mungkin segala macam ya. Tuh, mungkin pikiranku sih itu seperti itu ya. Nggak tahu lah ya, kita nggak tahu nih nanti kedepannya gimana. Itu cuma kira-kira. Karena dulu aja search engine Google yang kita itu kalau cari apapun ke sana kan. Ya, sekarang udah digantiin bos. ChatGPT. ChatGPT pun udah level 4 loh ini. Ini makin canggih loh. Kalau nggak salah aku kemarin tuh juga pakai yang anu tuh. Bisa buat gambar juga loh dia, ChatGPT itu. Oh iya. Jadi kita nggak hanya pakai AI yang lain yang bisa ngasihin fokus gambar loh ya. ChatGPT pun yang dia tuh sebagai informan, dia bisa loh buatin kita tuh gambar loh sekarang. Ya mungkin kalau buat kalian yang suka gambar, suka logo, suka desain mungkin akan menilai bahwa ya ini masih jelek, masih burik. Ya oke lah, ini masih versi 4 bos. Ini HP masih apa bertanya? Nokia. Iya masih zaman Nokia jadul lah. Masih jadul bos. Masih belum bisa pakai WA. Iya, ibarat kata itu seperti dia database-nya masih belum lengkap. Perlu di update terus. Tapi percaya ya kalau suatu saat mungkin, saya sangat percaya sekali. Bahkan mungkin lebih bagus dari karya-karya yang ya menengah-menengah gitu ya. Ya karena dia sangat mempelajari. Selama kita menulis itu dengan benar, sebuah perintah yang kita berikan itu dia akan memaksimalkan pencarian yang dihasilkan itu. Oke, masuk. Ini cuman perkiraan loh ya. Gitu ya, kita nggak bilang kalau yang tahu. Nggak bilang kalau bakal digantiin gimana. Untuk sekolah-sekolah ini juga bisa dijadikan opsi loh. Kalau kita bisa diselipkan itu pemanfaatan AI dalam berkehidupan sehari-hari. Kenapa tidak? Iya, pendidikan juga bisa. Karena gimana ya? Membantu menunjang kualitas pendidikannya juga. Betul. Karena untuk masa yang akan datang, kalau kita tidak bisa menggunakan AI, kita akan tergantikan oleh AI, Mas. Iya, kemungkinan terburuk seperti itu sih. Kemungkinan loh, tapi kemungkinan. Itu cuma spekulasi saja. Tapi kalau dilihat sekarang ya arahnya ke situ kan gitu. Iya. Kalau dilihat kan arahnya ke situ. Nah, tapi kalau bisa kita praktekkan, kenapa tidak? Oke. Cuman gini loh. Kita kan tahu itu tadi perkembangan teknologi pesat ya kan. Adik-adik kita yang mungkin masih memiliki mental yang lemah atau mungkin mentalnya hancur tuh gimana tuh? Kayak gini lah, kita mau bantu lah ya. Semisal kita mau bantu gitu. Kita sumbangsinya apa gitu? Kalau kita kasih pendidikan kan secara eksternal gitu loh. Ya. Gimana tuh biar dia tuh punya kekuatan secara internal. Jadi itu tuh kita gini lah. Ibaratnya kita matik api ambisinya gitu. Kita mantikan gitu. Jadi biar dia punya ambisi secara internal kan kebakar. Terus kita dorong gitu. Munculnya ambisi seseorang itu menurut saya faktornya adalah ketika seseorang merasa senang
merasakan benefit dari hal yang Anda ajarkan, ini dia akan memiliki ambisi. Jadi kita gimana caranya kita untuk menggiring tuh Ya, opini mereka tuh menjadi seorang yang punya ambisius gitu. ya. Kalau dia sudah memiliki kesenangan, memiliki hal yang tercapai, Sangat-sangat diinginkan itu. ya sangat diinginkan. Bila saya mempelajari ini, saya akan mendapatkan benefit seperti ini. Ini yang saya cari. Dia akan serius mempelajarinya. Tapi kita tahu bro, panti asuhan banyak orang ya, banyak anak gitu. Kita tahu sendiri lah, dari mungkin 30, 40, 50 anak tuh satu mungkin punya bakat jadi pemain, atlet, satu coding, satu guru, satu ini. Ya. Tuh kalau gurunya cuma satu ya repot bro. Iya benar. Maksudnya Gimana ya? gini lah, ya kita anggapnya kita di kelas ya kan, kita coba Ya. mengajarkan itu pelajaran yang efektif gitu loh, yang bisa merubah mental mereka yang kurang, bahkan yang hancur itu menjadi seorang yang ambisius gitu loh. Mentalnya tuh kuat gitu loh. Mindsetnya tuh terbentuk jadi seorang yang aku harus seperti dia minimal. Gimana tuh? Pendidikan seperti apa tuh yang bisa menunjang mental Ya, naik gitu? seperti yang saya bilang tadi, pendidikan yang kurikulumnya itu gimana ya? Setiap anak itu ya kalau dia ini ya, tapi itu lebih ke membengkakkan anggaran negara kita sih. Oh, sebenarnya gitu. Ya, karena kita membutuhkan tenaga guru yang lumayan berlimpah. Ya cuman kan gini, maaf ya, tapi saya nggak nyebut apa-apa, tapi di undang-undang itu tertulis loh, mencerdaskan kehidupan bangsa bro. Aduh, iya, Berarti kan negara sudah berkomitmen untuk bangsa kita itu harus menjadi bangsa maju. iya, benar. Harusnya kan untuk anggaran ya kecil lah. Ya, untuk anggaran yang kita sekarang ya mungkin kecil lah. Mungkin masih banyak yang dibutuhkan mungkin. Korupsi 271 T aja bisa, masa biaya pendidikan tidak bisa? Anjing. Ntar potong ya, potong. Cut ya nanti cut. Oke. Ya, Serius sih. serius seperti itu. Kalau pendidikan itu kita bisa pecah-pecah. Oh iya, tapi gini. Gimana? Serius gak? Kalau pendidikan kita maju, anak bangsa cerdas, Ya. mungkin nggak bangsa kita tuh jadi bangsa yang maju, nggak lagi berkembang? Mungkin nggak? Bisa sekali. Setuju itu? Setuju. Saya juga setuju kalau setiap anak itu kita tanamkan bahwa katakanlah kita pekerjaan yang kita anggap itu pekerjaan yang kotor, jelek, Serabutan lah ya. ya serabutan seperti petani lah katakan. Mana mau anak muda sekarang menjadi petani? Ya, gengsi lah bos. Gengsi kan? Tapi sebenarnya kita lihat di negara maju, Jepang, Cina, itu sumber pangan terbesar. Padahal kita agraris loh. Agraris kita. Dulunya tapi. Kita ya negara yang agraris, kalah dengan Singapura yang notabene tidak memiliki pertanian sama sekali. Lahan pun terhimpit gitu loh. Iya, lahan pun terhimpit. Itu loh, lucunya kita itu seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara asli kan di peta dunia, Iya. secara aslinya tuh kita tuh besarnya hampir sama dengan Rusia loh bos. Nah, betul Salah satu sekali. itu Rusia kan negara terbesar kan. Benar. Tapi kita negara terbesar yang punya kelautan gitu. Nah, Rusia terbesar daratan loh. benar sekali. Kita laut aja. Kita sumber daya laut banyak. Kalau kita manfaatkan loh. Kalau kita memanfaatkan dan menjaganya, kita kalau memanfaatkan pun kalau tidak menjaga sama sekali tidak ada hasilnya. Jadi kita cuma pakai doang bisa. Itu pakai doang kalau kita tidak jaga. Berat kata kita nanti habis suplainya. kita mengeruk terus ikan yang ada di dalam laut. Kalau kita tidak kontrol benih-benihnya yang kecil-kecil itu dikembalikan lagi, tidak akan lagi ada perkembangan biak. Suplainya habis ya. Suplainya habis. Begitupun dengan dataran. Dan akhirnya akan keluar berita ikan ini terancam punah. Ya. Bahkan di Cina pun, kalau masnya tahu, di Cina itu kemarin kalau saya lihat tuh ada spesies ikan apapun itu dulu pas zamannya krisis pangan di sana, krisis ekonomi, itu sering ditangkapi sehingga ikan itu langka dan pemerintah mengeluarkan undang-undang peraturan lah yang membuat orang-orang itu tidak bisa menangkap ikan tersebut. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Itu bisa diterapkan di Indonesia. Tapi Ya katakanlah repot bro. Kalau di Indo itu repot. ya mungkin lah. Repot bro. Nah kita tahu sendiri ya. Kita terlalu luas gitu kan.
terlalu luas dan terlalu pintar gitu loh orang-orangnya itu. Ya, terlalu pintar. Terlalu pintar sekali itu yang membuatnya jadi susah. Nah, cuman itu tadi sih balik gitu loh. Gimana ya? Karena kita jadi calon guru, ya mungkin gak semua sih, semua yang calon guru nonton ini akan memiliki pikiran yang sama kayak kita ya. Tapi mungkin kita satu dua orang yang sadar gitu kan. Ya. Kalau teman-teman adik-adik kita tuh kasihan gitu loh. Kita sadar itu kan. Kita ingin membantu tapi gimana gitu loh. Kita sendiri kan juga bingung gimana tuh cara untuk memberikan edukasi yang pas. Cara membuat mereka tuh bangkit ya kan dari mental yang pecah menjadi seorang yang bermental kuat. Jadi seorang yang memiliki suatu ambisius lah. Dia punya suatu tujuan yang harus aku capai. Susah gitu loh. Tapi gimana sih kalau kita bicara guru itu kan gak hanya sebagai profesi, tapi sesuatu yang mulia, bos. Benar. Kita menyampaikan ilmu itu kalau kita dibayar gaji ya, upah. Di akhirat kita investasi loh. Di akhirat, dan kalau ilmu yang kita ajarkan benar loh ya. Ya, kalau dan jujur ya agak prihatin dengan guru yang ada di Indonesia. Kita itu gimana ya? Yang penting dapat bayar. Iya, sangat terpaku. Kita mendapatkan bayaran yang minim tapi mendapatkan tanggungan yang besar. Wah, itu tuh yang berat tuh. Berat itu. Apalagi dulu tuh pas UN dulu tuh. Wah, sampai ngelebur tuh. Lah, itu juga. Dan saya prihatin yang guru-guru honorer itu. Oh, yang masih sukuan ya? Iya, yang masih sukuan. Masih gaji dana bos itu ya? Iya, dananya minim tapi gimana ya? Dikasih tugas terus ya? Iya, terus. Bahkan yang menurut saya PNS itu yang notabene bayarannya itu lumayan besar ya, udah UMR lah ya, udah UMR lah, itu pun beberapa guru yang punya skill lebih dari itu pun seharusnya bayarannya tidak semurah itu. Pendidikan tuh mahal loh. Iya, pendidikan itu mahal. Informasi itu mahal bro. Informasi itu mahal. Contohnya tuh kalau di luar negeri tuh ada tuh, lo tahu nggak sih surat kabar? Iya. Kalau di US itu New York Times ya, itu pernah bayar bos berapa ratus dolar gitu loh per berita loh bro, segitu harganya informasi loh. Nah itu, tapi kalau di sini kok malah buat bungkusan itu loh bro, gorengan ketoprak gitu. Nah gimana tuh? Saya juga turut prihatin dengan itu. Itu informasi loh itu. Saya turut prihatin dengan itu. Buat bungkus tempe gitu. Saya turut prihatin. Gimana tuh? Dan saya prihatin lagi kalau gimana ya, kenapa nggak guru kita itu gajinya kita tingkatkan dan lebih baik kita batasi suplai guru yang ada dengan membatasi suplai dan meningkatkan skillnya. Pendidikan yang dialami yang didapat di perguruan tinggi itu kita push terus mengikuti perkembangan zaman untuk kedepannya. Ya itu nggak bisa bro. Kalau mau membatasi suplai guru nggak bisa. Ya kita sadar kan kita menempuh pendidikan sarjana nih. Kita kan sadar kan. Ya. Pendidikan sarjana sebagai profesi guru itu yang paling murah gitu. Dibandingkan manajemen, bisnis segala macam kan itu yang paling murah. Ya otomatis orang yang kalangan maaf menengah ke bawah ya kalau ingin anaknya minimal punya gelar sarjana ya ambilnya di pendidikan. Kalau kita mau mengurangi suplai ya harus naikkan dong. Jadi budget UKT profesi guru itu jadi seratakan dengan manajemen, bisnis. Dan itu mungkin bisa itu bro. Ya, dan kenapa tidak untuk perguruan tinggi ya? Mohon untuk para rektor-rektor yang menghasilkan pendidikan kesehatan, manajemen bisnis. Kenapa kita tidak pukul rata? Katakanlah memang untuk praktek itu mahal. Oke. Kenapa pendidikan itu harusnya sama dengan dokter loh? Iya. Sama-sama mulia loh itu. Sama-sama mulia loh itu. Ya mungkin katakanlah dokter mungkin ada praktek kita bisa beri biaya tambahan lah. Ya. Tapi kenapa pemerintah tidak coba subsidinya gitu? Guru praktek juga lumayan mahal loh itu. Iya lumayan mahal. Meskipun memang dokter itu lebih kecenderung taruhannya nyawa mungkin. Ya, kan alat-alatnya juga perlu kan medis. Ya. Cuman guru pun juga perlu biaya bro. Ya. Ya kita contoh ambil misal kita ngajarin pramuka, tongkat pramuka, tali lawenya, kemudian tenda segala macam kan. Memang cenderung kalau dokter itu lebih main di urusan hidup dan matinya pasien. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi guru itu berpengaruh sekali.
di bagian mentalnya si anak itu, pemikirannya itu. Bisa jadi orang sukses nih kalau benar Iya, ngajarnya nih. kalau bener ngajar itu bisa jadi orang yang sukses. Kalau ngajarnya pun salah, dia kan jadi anak yang bodoh gitu ya. Ya, mungkin gurunya akan dipertanggung jawab gitu kan. Iya, betul sekali. Itu saat dan langsung tanggungannya besar sekali. Dan cikal bakal dari dokter pun adalah guru. Oke, masuk akal tuh. Ya, Paham. itu menurut saya. Oke. Jadi kalau lebih seperti itu ya. Jadi Seperti itu. poinnya itu intinya sesuatu yang bisa merubah orang jadi orang yang kita bilang maju ya kan, dari orang menengah mungkin atau yang low class jadi Ya. high class, yang kaya mungkin, kita nggak bilang kaya sih tapi sukses ya. Itu mindset pertama. Kemudian didukung, disokong dengan pendidikan seperti itu. Ya, Jadi segitu pentingnya pendidikan loh, bro. sangat penting. Tapi Jadi kalau teman-teman tuh ya, itu yang nonton nih, teman-teman gua yang SMK tuh kan, STM tuh, ya kan, tukang bolos dulu tuh. Itu kalian rugi berat. Rugi. Kalian bolos tuh rugi tuh. Kalian merasa wah gitu kan, tapi wow, kalian nggak Sangat punya rugi. skill tuh. Nggak punya skill tuh. Anda Pendidikan penting. sudah dibiayai mahal-mahal oleh orang tua dan Anda menyayangkan itu. Memang sekarang terlihat keren. Tunggu besok saat dewasa, Anda akan menyaksikannya. Saya juga bolos saya. Saya juga bolos saya. Lihat testimoni dari teman saya satu ini. Makanya dia berani berbicara seperti itu karena dia sudah mengalami. Saya sadar ini saya insaf ini. Teman-teman mungkin terlalu panjang videonya, mohon maaf. Tapi sekali lagi ya, ini disclaimer ya. Disclaimernya mohon maaf itu di sesi terakhir karena lupa saya tadi. Disclaimer terlebih dahulu. Kita nggak nyinggung siapapun. Ya. Sekali lagi ini kalau dibilang konten edukasi, bos. Ya. Ini edukasi Tidak untuk menyinggung pihak-pihak manapun. dan sekali lagi ini hanya sudut pandang kami lah ya. Ya, mohon koreksi kalau kami memiliki memang salah dalam berbicara, mohon dikoreksinya. Mungkin bisa nanti ninggalin di komentar ya kan. Ya, Ninggalin di komentar mungkin. sekali. Kalau buat teman-teman yang merasa loh nggak gitu ya silakan komentar aja gitu kan. Terkadang pemikiran orang itu berbeda-beda. Betul. Nah, kita bisa sharing itu pengalaman tuh di situ. Kita diskusi. Mungkin bisa komentar juga mungkin minggu depan, pekan depan kita akan bahas apa, topiknya apa mungkin. Dan see you next time. Dadah.